Ya, kembali semua ya. Nah, jadi tadi sudah pretest ya, sampai Ahmad ketawa tadi. Nah, jadi sudah pretest semua. Nah, kita langsung ke acara inti ya. Jadi kita sama-sama akan menyimak video. Nanti kalau kalian ada pertanyaan, bisa juga setelah videonya kita simak ya. Jadi sekarang saya akan share screen videonya. Sudah bisa dilihat videonya. Sudah bisa dilihat atau belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, ya. Pak. Ya, selamat menyimak ya. Selamat datang di Laboratorium Praktikum Pengantar Teknik Kimia 2 atau Laboratorium PPTK 2, jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Industri UPN Veteran Yogyakarta. Laboratorium PPTK 2 melayani praktikum kimia fisika yang dilaksanakan pada semester gasal dan praktikum kimia organik pada semester genap. Dalam masa pandemi COVID-19, kuliah dan praktikum pada semester genap tahun ajaran 2020-2021 akan dilaksanakan secara daring. Oleh karena itu, video ini dibuat dengan harapan supaya dapat menjadi penuntun dan sekaligus memperlancar jalannya praktikum bagi mahasiswa. Praktikum kimia organik dengan kode mata kuliah 12100091 merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa program studi teknik kimia pada semester kedua. Sebelum memutar dan menyimak video ini, mahasiswa disarankan untuk membaca modul atau petunjuk praktikum kimia organik terlebih dahulu agar mahasiswa menjadi lebih paham tentang maksud atau tujuan percobaan, dasar teori yang relevan, bahan dan peralatan yang digunakan, cara melakukan percobaan, serta cara menganalisa data percobaan yang diperoleh. Video ini akan menampilkan peragaan percobaan praktikum kimia organik di laboratorium sebagai dasar bagi mahasiswa untuk memahami materi kuliah terkait kimia organik. Kami menyadari bahwa video ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, kami akan sangat berterima kasih atas adanya berbagai masukan atau saran yang membangun dari semua pihak yang terkait. Semoga pelaksanaan praktikum kimia organik dapat berjalan lancar dan memenuhi harapan kita semua. Selamat menempuh praktikum kimia organik secara daring. Tema praktikum kimia organik acara 2 adalah pembuatan aspirin atau asam asetil salisilat. Tujuan percobaan acara 2 adalah sintesa senyawa organik industrial, yaitu aspirin, melalui reaksi asetilasi terhadap gugus fenol. Praktikum esterifikasi asam asetat dengan etanol dilaksanakan melalui 2 kegiatan, yaitu pembuatan aspirin, pemurnian aspirin dengan metode rekristalisasi. Bahan-bahan yang digunakan adalah alkohol murni, Aquades 200 ml, asam sulfat pekat, asam asetat, asam salsilat, dan FeCl3. Peralatan yang digunakan, labu pemanas 100 ml, Erlenmeyer gelas ukur, termometer, pipet tetes, 2 buah pipet volumetrik, 1 buah penghisap
dan kertas saring. Cara pengerjaannya, masukkan 10 gram asam salisilat kering dan 15 gram asam asetat anhidrit serta 10 tetes asam sulfat pekat ke dalam labu pemanas 100 ml. Campuran tersebut dikocok hingga terjadi pencampuran sempurna. Kemudian, masukkan campuran tersebut ke dalam pemanas air, panaskan pada suhu kurang lebih 50-60 derajat Celcius sambil diaduk selama 15 menit. Dinginkan sambil tetap diaduk, lalu tambahkan 150 ml air, kemudian saring dengan saringan penghisap. Pelarut yang digunakan adalah campuran 30 ml alkohol 96% dan 75 ml Aquades. Pemurnian dilakukan dengan cara rekristalisasi. Kristal dimasukkan ke dalam pelarut, kemudian dipanaskan ke dalam oven hingga semua kristal melarut. Selanjutnya, didinginkan perlahan. Dari proses tadi, akan diperoleh kristal berbentuk seperti jarum. Kemudian hasilnya dites menggunakan larutan feriklorida. Gimana? Ada komentar nggak dari video? Sama dengan yang di modul atau gimana kira-kira? Gimana? Ya, sesuai modul. Gimana? Waktu Irmanja gimana? Itu tidak dikeringkan pakai yang dilipat-lipat gitu ya Pak? Atau langsung diteteskan begitu aja? Teteskan nggak apa-apa. Jadi itu kan kalau dilihat video tadi mungkin masih basah gitu ya, belum dikeringkan gitu ya. Ya nggak apa-apa. Karena FeCl3 entah itu nanti kristalnya bentuknya basah atau kering sudah di oven gitu ya, tetap bisa kita uji. Ya, jadi nggak harus kering gitu ya. Jadi nanti kamu tanyanya sangat bagus ya. Nah, pertanyaannya itu bagus, nanti kita bahas ya. Nah, pertanyaanmu bagus tuh. Nah, sekarang nggak ada komentar ya? Atau ada apa? Dari masukan atau kritik atau apa gitu dari video tadi? Atau menurut kalian ada yang aneh gitu ya? Atau stepnya kurang Pak gitu? Ya, udah nggak aja ya? Ya, kalau nggak ada kita bahas aja. Nah, saya share PPT dulu ya. Sudah kelihatan semua ya PPT-nya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Nah, jadi hari ini adalah temanya tentang pembuatan ya, atau sintesa atau sintesis aspirin. Nama trivialnya itu aspirinnya, nama dagangnya. Tapi nama IUPAC asam asetil salisilat. Ya, nama IUPAC-nya itu ya.
Nah, ini sejarah dulu ya. Jadi aspirin, perlu kalian ketahui ya, itu adalah senyawa sintetis, bisa dibilang pertama gitu ya, di dunia ini ya, di industri farmasi. Jadi kalau kalian tanya, senyawa tertua yang pernah disintesis oleh manusia gitu ya, ya mungkin salah satunya aspirin, ya, atau asam asetil salisilat ini ya. Nah, idenya kenapa sih kok disintesis aspirin ini? Di aspirin, kalau kalian lihat di modul gitu ya, itu kan reaksi antara asam salisilat sama apa? Asam salisilat sama apa? Asam asetat anhidrat. Ya, asam asetat anhidrat. Nah, disintesa itu karena dulu obat itu atau senyawa yang berupa asam salisilat itu punya efek negatif ke kesehatan gitu ya kalau digunakan obat. Terus saja berkembang penelitian, intinya berkembang gitu ya. Terus saja ahli atau peneliti yang menemukan, nah gimana caranya untuk mengurangi efek negatif ya dari penggunaan asam salisilat. Nah, salah satu caranya salah aspirin ini. Nah, jadi salah satu sejarahnya seperti itu kira-kira singkatnya ya. Nanti kalau kalian pengen tahu sejarahnya ada itu panjang ya. Jadi ada bukunya sendiri gitu ya. Kok bisa mereka kepikiran asam salisilat itu diubah jadi aspirin gitu ya. Nah, dan perusahaan yang pertama kali atau sekarang bisa dibilang industri farmasi tertua di dunia, pasti kalian sudah pernah dengar ya, namanya Bayer ya. Jadi sudah terkenal banget. Dia adalah industri farmasi, mungkin bisa dibilang tertua, pertama, terbesar gitu ya, di dunia ya. Nah, jadi adalah Bayer. Nah, sejarahnya singkatnya di tahun 45. Ya, tahun 45 ada orang gitu ya namanya Arthur gitu. Nah, dia jadi perusahaan Bayer. Ya, dia yang mempunyai ide gitu ya, mengubah asam salisilat itu menjadi aspirin ini ya. Idenya seperti itu. Sama tadi idenya untuk mengurangi efek negatif gitu ya. Nah, tapi ide itu hanya sekedar ide gitu ya. Nah, dia hanya sekedar ide, tapi masih belum terrealisasi gitu ya. Nah, tapi di tahun 1897 gitu ya, ada Felix Hoffman. Nah, itu dia baru merealisasikan idenya si Arthur tadi. Nah, idenya Arthur tadi direalisasikan, jadilah aspirin gitu ya. Nah, ini saya buat, ini koran ya. Kalau kalian lihat ini koran tahun 1917. Ini koran yang terbit di Amerika. Jadi Bayer itu promosi di Amerika. Obatnya ini aspirin. Nah, jadi kalau kalian baca koran, ini saya coba cuplik gitu ya. Cuplik dari New York Times. Terkenal ya, koran di Amerika yang terkenal gitu ya. Salah satu koran terbesar ya, bisa dibilang paling besar gitu ya. Nah, itu New York Times. Jadi Bayer itu promosi aspirin itu di koran itu ya, korannya Amerika. Kan pada saat itu ya belum ada internet gitu kan. Koran itu sudah paling besar gitu ya, media untuk promosi gitu ya. Nah, di situ kalau kalian baca, ini ada kata-kata one real aspirin. Nah, karena pada saat itu Bayer ingin melindungi baik hak dagangnya, hak patennya, nah, jadi hak semua itu pengen dia lindungi. Nah, jadi pada saat itu perang dagang ya di industri aspirin gitu ya, itu cukup besar gitu ya, cukup apa ya. Jadi selain Bayer itu ada beberapa industri farmasi lainnya yang juga saling ngeklaim. Jadi aspirin ini apa ya, jatuhnya antara merek atau nama senyawa. Nah, akhirnya pada saat itu juga sempat ramai gitu ya. Tapi makin ke sini kalau diurus sejarahnya gitu ya, aspirin sekarang kan bukan jadi merek dagang ya. Jadi aspirin hanya sekedar nama. Itu karena sejarahnya Bayer itu kalah ya.
Ya, jadi sejarahnya seperti itu. Kira-kira singkatnya seperti itu. Jadi ada sejarah panjang aspirin yang kalian kenal hari ini sampai pertama kali diciptakan gitu ya. Ya, sejarahnya cukup panjang. Kalau kalian belajar gitu ya. Kalau kalian tertarik gitu, ya ada bukunya ya, cukup tebel gitu ya. Jadi ada sejarahnya kenapa sih aspirin ini kok nggak di merek dagang ya. Padahal Bayer pada saat itu pengen membuat aspirin itu sebagai merek dagang. Jadi ya, karena ada persaingan dagang yang keras gitu ya. Nah, akhirnya aspirin jatuh gitu ya. Hanya sekedar jadi nama senyawa gitu ya. Jadi siapapun yang mencatut tulisan aspirin atau kata-kata aspirin, ya nggak apa-apa. Karena dia bukan merek dagang ya. Karena hanya sebatas nyawa. Kira-kira seperti itu ya, sejarah singkatnya. Nah, kalian kalau ditanya, nanti tahu sama adik kelas atau siapa gitu ya. Jadi aspirin itu senyawa tertua ya, yang pernah disintesa oleh manusia gitu ya. Nah, ini sifat aspirin atau properti. Ya, jadi sifat atau properti dari aspirin atau asam asetil salisilat. Aspirin itu, kalau kalian lihat video tadi, kan warnanya putih gitu ya. Warnanya kristal, jadi kristal putih. Kalau kalian bisa ya praktikum luring gitu ya, kalian tahu bentuk kristalnya apa? Kristal kubus, jarum, atau apa gitu ya. Kristal itu banyak bentuknya ya. Nah, terus sifatnya aspirin, sedikit larut dalam air, 1/300. Larut dalam alkohol, 1/5. Kloroform segitu ya, ether segitu. Nah, selain itu aspirin itu mudah larut dalam gliserin. Gliserin kemarin kita di praktikum apa? Pernah pakai di praktikum apa? Kita sudah bahas kan gliserin ya. Nah, praktikum apa? Kira-kira yang pakai atau menghasilkan gliserin? Sabun ya Pak. Ya, sabun. Pembuatan sabun. Ya, betul, sabun. Kemarin sabun kita sudah pakai dan di reaksinya juga menghasilkan gliserin atau gliserol gitu. Nah, jadi kalau kalian kritis gitu ya, jadi alasan kenapa kok tadi ditambah air ya di akhir gitu kan? Karena ini alasannya ya. Karena aspirin itu sedikit larut di air. Jadi kalau kalian pemurnian, ya purifikasi gitu ya, aspirin yang diperoleh gitu ya, ya aspirin nggak akan larut air karena larutannya sangat kecil. Dengan komponen yang lain, asetat anhidrida, terus asam salisilat, kelarutan di air itu lebih tinggi. Nah, itulah yang memungkinkan kita bisa mempurifikasi dengan air. Ya, jawabannya itu ya. Tapi itu nanti saya tambahkan, selain nanti ada tugas ya, atau PR yang memang harus kalian cari ya. Nah, terus yang poin ketiga, properti yang ketiga, hampir semua garam aspirin itu larut garam air, kecuali aluminium dan kalsium. Jadi kalau kalian nemu kalsium asetil salisilat atau aluminium asetil salisilat, itu pasti tidak larut. Itu ya. Terus poin keempat, aspirin tidak berwarna ketika direaksikan dengan FeCl3. Nah, makanya tadi ketika ditetesin, apa ada warnanya atau enggak? Yang tadi di video? Ada, Pak. Apa? Ada. Iya. Apa warnanya apa, Mas? Apa aspirin apa warnanya? Tadi kan sedikit ungu gelap, Pak. Ya, ungu gelap gitu ya. Nah, nanti tolong dibahas PR-nya berarti itu. Jadi, buat mekanisme reaksi. Mekanisme reaksi dan reaksi beda ya. Jadi, antara persamaan reaksi dengan mekanisme reaksi beda ya. Nanti saya jelaskan di selanjutnya. Jadi, selanjutnya ini ada sintesa aspirin. Saya jelaskan mekanismenya. Seperti yang dulu pertama kali tentang pembuatan apa? Praktikum pertama. Yang mesti ingat nggak?
Ayo, praktikum pertama. Esterifikasi apa? Esterifikasi asam asetat dengan etanol, Pak. Etanol. Ya nanti di sana, di sini ya. Nanti saya juga akan buatkan atau jelaskan mekanisme reaksinya. Jadi fungsinya katalis itu apa? Nanti sampai diperoleh kembali gitu ya. Nah, jadi kalau aspirin yang murni, ketika kalian reaksikan atau tambahkan dengan FeCl3, itu pasti nggak berwarna. Kalau tadi kata Ahmad, warnanya agak keunguan, artinya ada something gitu kan. Nah, itu PR kalian. Berikan atau tambahkan gitu ya di pembahasan kalian reaksi, sama reaksi, dan mekanisme reaksinya dari FeCl3 ketika ditambahkan dengan produk yang tadi ya. Kok bisa warnanya agak keunguan atau agak gelap gitu misalnya. Nah, terus saya juga ada pertanyaan. Kalau warnanya, kalau misalnya produknya berwarna tadi ya, seperti kata Ahmad, kira-kira kenapa? Ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira kenapa? Ayo yang bisa jawab. Yang aktif ini ada poin plus tuh ya. Nggak apa, salah nggak apa. Dibetulkan di sini ya. Kira-kira kenapa? Kok berwarna gitu ya. Padahal properti fisik atau physical properties gitu ya. Dari kalau aspirin ditambah FeCl3 itu pasti putih gitu ya. Seperti asalnya ini. Seperti sifat nomor 1. Kristalnya warnanya putih. Harusnya kan tetap putih. Nggak bisa berubah warna. Nah, kalau ada perubahan warna, berarti kenapa kira-kira? Kan masih ada ini, Pak. Masih ada alkohol. Sisa asam enggak, Pak? Ya, terus siapa lagi tadi yang mau jawab? Ya, waktu Masih ada alkoholnya, Pak. Masih ada alkohol. Kenapa? Apakah sudah dicari reaksi antara FeCl3 dengan alkohol? Nah, nanti kalian cari ya, kenapa kok dia berwarna? Apa yang menyebabkan berwarna? Nah, itu nanti jawabannya ya tadi, di persamaan reaksi dan mekanisme reaksi. Terus saya juga minta cari, kalau saya punya kresol, senyawanya namanya kresol, entah itu orto, meta, atau parakresol. Nah, terus ada lagi morfin, itu di narkoba gitu ya. Senyawa namanya morfin. Nah, terus ada lagi nikotin di rokok atau tembakau gitu ya. Ada lagi quinin, itu di pelkina. Kalau kalian pernah makan atau pernah dengar pelkina, ya dari pohon kina gitu ya, dari kulitnya gitu ya. Nah, itu kira-kira ditambahkan FeCl3, kira-kira mereka berwarna atau enggak? Nah, jadi ada beberapa senyawa ya, orto, meta, para, kresol. Jadi ortokresol, metakresol, parakresol, terus ada lagi morfin, kalau di narkoba, ada lagi nikotin, kalau di rokok gitu ya, ada lagi quinin, senyawa aktifnya di golongan pelkina, di dalam pelkina gitu ya. Itu kalau ditambahkan FeCl3, kira-kira berwarna enggak? Nanti simpulkan, buat kesimpulan, kalau berwarna itu kenapa, kalau enggak kenapa. Ya. Jadi nanti kalian biar tahu kenapa dia berwarna, kenapa kok enggak ketika ditambahkan FeCl3. Nah, jadi biar tahu ya. Nah, jadi gampang sebenarnya. Kalau kalian misalnya tahu narkoba ada kandungan morfin gitu ya, tetesin aja FeCl3. Dulunya kan kayak gitu kan, gampang. Ada lagi tembakau gitu. Pengen tahu ada tidaknya nikotin, tambahkan FeCl3. Nah, bisa juga. Nah, kan gampang. Ya tembakau kering, tambahkan aja langsung FeCl3. Tetesin gitu ya. Nah, kan dapat clue-nya kalian ya ini ya. Nah, terus properti selanjutnya, aspirin
itu sifatnya macam-macam. Bisa digunakan sebagai antipiretik. Itu artinya obat untuk menurunkan panas. Ada lagi analgesik atau obat untuk menurunkan nyeri atau pereda nyeri gitu. Anti rematik, peradangan ya dan rasa nyeri. Nah, untuk membahas itu biar kalian ada gambaran, saya ada satu video lagi ya, disimak. Ini nanti ada hubungan tentang cara kerja aspirin. Gimana caranya aspirin itu meredakan nyeri. Nah, ini unik ya. Nah, saya share ya. Jadi kalian pun kimia organik, tapi harus belajar ya, paling nggak kita tahu mekanisme aspirin di dalam tubuh itu gimana. Ini kemarin kebetulan saya juga dapat gitu ya dari beberapa peneliti gitu ya. Nah ini tolong disimak ya. Nanti mungkin bisa dibuat pembahasan juga kalau kalian ingin nambahkan atau di start teori gitu ya. Ya, lihat semua videonya. Sudah ya? Sudah, Pak. Selamat menyimak. It is particularly common in the head, body, and joints. Pain. But where does pain come from? And how do pain relievers work? In response to a trauma, a person only feels pain once the affected cells have reacted to it and have started transmitting pain messages like this. The cell membranes immediately release fatty acids, shown here as long red chains. The fatty acids enter an enzyme, cyclooxygenase, anchored in the cell membrane. This enzyme now functions as a kind of catalyst. The fatty acids arriving at the enzyme are transformed and come out again as pain messenger substances, shown here as a yellow cone. These messenger substances are an exact fit for pain receptors on the nerve endings. There they dock, and the stimulation thus caused is sent on as an electrical signal to the brain via the nerve fibers. The brain receives the information and evaluates it. Only then does the person feel pain. Ouch! The entire complex process takes place in a split second. Now we come to pain relievers. They interrupt the transfer of information. The active ingredient in aspirin, acetylsalicylic acid, affects an important interface in the process, specifically the point where the pain messenger substances are created, in the cyclooxygenase. The active ingredient simply blocks access to this enzyme. As a result, fatty acids can neither find their way into the catalyst, nor are they transformed into the pain messenger substance. Less and less pain messenger substance is transmitted. When fewer and fewer pain messenger substances dock, the nerve endings send correspondingly fewer impulses to the brain. The result, the pain abates. A simple principle with a great effect. The active ingredient in aspirin, acetylsalicylic acid, eases pain quickly and effectively. Nah, ada yang mudeng nggak? Atau bisa menjelaskan gimana dari video tadi itu? Dia bisa menceritakan ulang nggak? Gimana cerita ulangnya? It is Ya, jadi gini particularly ya. common in the head, Ini body, saya and jelaskan joints. singkat. Pain. But where does pain come from? And how do pain relievers work? Jadi kalau kita belajar In response to a trauma, a person only Tubuh itu feels kan, pain once the affected kita cells capek gitu ya. have reacted to it and have started transmitting pain messages like this. The cell membranes immediately release fatty acids. Jadi gini, kalau kita capek, tubuh kita itu mengeluarkan asam lemak, fatty acid. Makanya di sini dibilang fatty acid, rilis fatty acid gitu ya.
Karena kalau tubuh kita capek, makanya ada orang juga dipijat gitu ya. Dipijat itu sebenarnya relaksasi. Intinya gini, jadi otot-otot yang tegang, kelebihan fatty acid tadi, itu diharapkan pemecahannya itu bisa lebih cepat gitu ya. Makanya ada, kalau orang Jawa atau orang Indonesia, mungkin pijat itu udah umum gitu ya. Kalau capek atau nyeri atau apa gitu. Harapannya seperti itu. Tapi kalau di aspirin ini, beda sistemnya. Jadi sistem kerjanya Shown here is long. di ini, kalau kita capek, tubuh kita itu menghasilkan asam lemak gitu ya. Ada asam laktat, ada asam macam-macam. Nah, tapi yang berperan biasanya asam laktat. Ya, ini asam laktatnya dihasilkan gitu ya. Chains. The fatty acids enter an enzyme, cyclooxygenase, anchored in the cell membrane. Nah, yang warna biru ini itu enzim. Kalau kalian belajar biokimia gitu ya, ada antara enzim sama substrat. Nah, enzim di sini itu kalau dia cocok, dia sebagai katalis. Si fatty acid ini ketika ketemu katalis pasti akan berubah menjadi senyawa lain. Nah, nanti kita This lihat ya. enzyme now functions as a kind of catalyst. Nah, menemukan The katalis fatty ya. acids arriving at the enzyme are transformed and come out again as pain messenger substances. Nah, ketika direaksikan antara asam fatty acid tadi dengan atau asam laktat gitu ya, ketika ketemu dengan enzim substratnya cocok, dia akan rilis, menghasilkan semacam senyawa. Yang senyawa ini tuh kalau kena kena saraf kita itu akan merespon. Kalau kita tuh merasa nyeri. Nah, respon ini ditangkap oleh saraf ya. Jadi ini saraf kita. Shown here as a yellow cone. Kan semua respon itu yang ada di tubuh kita, entah kaki, entah tangan gitu ya, yang merasakan atau yang memproses atau tahu sakit enggaknya, These itu kan otak. messenger substances are an exact fit for pain receptors on the nerve endings. There they dock, and the stimulation thus caused is Senyawa yang dirilis tadi itu menghasilkan respon. sent on as an electrical saraf gitu ya. signal to the brain via the nerve Sehingga fibers. respon ini dibawa The brain receives saraf the pusat gitu ya. information and Ya, di evaluates otak. it. Only then does the person feel pain. Ouch. Nah, The kita entire ngerasa complex nyeri gitu kan ya. process takes place in a split Nah, second. kalau kita ngerasa nyeri, Now we come biasanya kan minum obat. Salah satu obatnya yang dikonsumsi kandungannya itu ada to pain aspirin. relievers. Nah, ini itu yang warna hijau ini diumpamakan adalah molekul aspirin. They Molekul interrupt aspirin ini, the transfer of information. nah The kita lihat ya. active ingredient in aspirin, acetylsalicylic acid, affects an important interface in the process. Specifically, the point where the pain messenger substances are created. Nah, aspirin ini dia akan memblok. Jadi yang tadinya fatty acid berikatan dengan enzim, sekarang karena aspirin sudah berikatan dengan enzim dan aspirin ketika bertemu enzim tidak bisa bereaksi. Nah, jadi aspirin seperti seolah-olah memblok enzim yang akan bereaksi, memblok asam fatty acid ini yang akan bereaksi dengan enzim. Nah, karena diblok, otomatis kan fatty acid nggak mungkin bereaksi. Nah, dan senyawa nyeri atau senyawa yang menghasilkan nyeri itu otomatis tidak akan terbentuk. Nah, jadi mekanismenya adalah blocking seperti ini. Jadi mekanisme aspirin ketika menjadi pereda nyeri In the adalah blocking gini ya. the active seperti ini. ingredient simply blocks access to this enzyme. As a result, fatty acids can neither find their way into the catalyst, nor are they transformed into the pain messenger. Karena sudah diblok, dia kan tidak bisa bereaksi. Nah, jadi tidak akan menghasilkan yang warna kuning-kuning ini lagi. Nah, jadi warna kuning-kuning ini makin lama makin berkurang. Nah, karena sudah diblok oleh aspirin ya.
Nah, jadi nggak akan terbentuk lagi. Mungkin tinggal hanya sisa-sisa tadi ya, yang sudah bereaksi dengan enzim ya. Nah, kira-kira seperti itu ya mekanisme simpelnya gitu ya. Sekarang kita kembali lagi ke PowerPoint ya. Nah, biar kalian ada gambaran gitu ya. Mekanisme aspirin itu seperti apa sih? Nah, jadi aspirin itu bisa digunakan sebagai obat macam-macam gitu ya. Nah, ini properti selanjutnya. Aspirin itu bersifat stabil di udara kering. Tapi kalau di kondisi lembab, makanya bisa bau gitu ya. Makanya kenapa kalau kalian beli obat atau kalian mungkin pernah membelikan obat, pasti ada indikasi gini atau keterangan. Simpan di tempat yang kering gitu ya. Hindari cahaya atau apa gitu ya. Karena kalau aspirin sendiri kena lembab, dia bisa terhidrolisis menjadi awal lagi salisilik asid plus asam asetat. Makanya ada obat tuh bau gitu kan. Kalau kalian nyimpen kelamaan gitu kan. Apalagi nyimpennya di lembab. Yang bau itu sebenarnya bukan obatnya. Karena terbentuk asam asetat. Nah, itu ya. Jadi sekarang tahu ya. Kenapa kalau kalian nyimpan obat lama-lama itu bau gitu ya. Ya karena berarti kalian salah nyimpen. Nah, kalau kalian nyimpennya benar di udara kering gitu ya. Bukan lembab. Ya insya Allah buat kalian lifetime-nya lebih lama gitu ya. Itu alasannya. Jadi biar kalian tahu sekarang gimana cara memperlakukan atau nyimpan obat yang baik dan benar gitu ya. Karena harus tahu cara nyimpan obat atau bahan kimia gitu ya gimana. Makanya saya tiap kali praktikum saya tekankan kalian harus tahu MSDS gitu ya. Karena harus tahu sifat masing-masing bahan kimia itu seperti apa. Nah, jadi ada reaksi hidrolisis. Seperti kita verifikasi yang pertama kemarin. Ada hidrolisis juga kan? Nah, jadi karena ini, makanya kalian harus simpan obat itu di tempat yang kering. Hindari lembab gitu ya. Itu alasannya. Terus properti selanjutnya. Nah, asam salisilat. Jadi aspirin itu ya. Itu bisa mengkristal. Nah, jadi asam salisilat akan mengkristal ketika aspirin itu dipanaskan dengan adanya NaOH gitu ya. NaOH encer gitu ya. Dan adanya suasana asam gitu ya. Bisa nanti pakai sulfat gitu ya. Atau asam-asam yang encer gitu ya. Jadi kalau kalian punya aspirin, kita berikan NaOH encer, terus dipanaskan. Kan larut gitu ya. Nanti jadinya adalah berupa garam, sodium salisilat. Garam ini, kalau kalian berikan kondisi asam, kalian akan dapat lagi bahan awal. Ini adalah asam salisilat. Jadi reaksinya seperti ini. Ini bukan mekanisme reaksi, tapi ini masih reaksi, persamaan reaksi. Nah, jadi beda ya antara mekanisme reaksi dengan persamaan reaksi. Nah, jadi intinya aspirin itu bisa terdekomposisi. Adanya ion basa hidroksida sama karbonat. Kalau di sini contohkan adanya basa hidroksida. Karbonat juga bisa. Jadi kalau kalian tambahkan misalnya CaCO3 gitu ya bisa juga. Nanti di sini juga setelah tambahkan CaCO3 kalian berikan asam, ya pasti dapat lagi asam salisilat. Nah, ini contohnya. Nah, ini kalau kalian berikan karbonat, contohnya kalau di sini saya pakai sodium bikarbonat gitu ya. Kira-kira sodium bikarbonat itu umum nggak? Umum nggak kira-kira? Sodium bikarbonat ini. Di kehidupan kita sehari-hari gitu. Kira-kira kalian sering pakai nggak sodium bikarbonat ini? Ya, sodium bikarbonat ini
ya soda kue itu. Jadi kalau kalian punya aspirin gitu ya, tambahkan soda kue gitu ya, kok beli mahal ya, soda kue kan murah, campur aja, nanti kan dapatnya seperti ini. Nah, pasti dia akan bentuk karbon dioksida ya, pasti nanti kalau kena mati ada gelembung gas gitu ya. Nah, itu berarti karbonat. Nah, itu namanya soda kue. Kalau beli yang PA atau proanalis gitu ya, sodium bikarbonat, itu pasti mahal. Tapi kalau kalian pakai soda kue, hanya pengen coba-coba gitu ya, ya bisa juga. Ini nantinya seperti ini. Nah, aspirin, makanya menghasilkan buih. Kalian pernah ini nggak tahu obat yang effervescence gitu, yang bisa menghasilkan buih? Pernah beli atau pernah konsumsi mungkin? Ada yang pernah? Ada yang tahu? Bisa menyebutkan contohnya? Apa kira-kira? Satu aja coba. Obat yang umum yang bisa menghasilkan buih atau biasanya ada tulisannya effervescence gitu. Ya, kalau kalian coba beli di apotek gitu ya, ya salah satunya aja CGR gitu ya. Ya, obat namanya CGR atau vitamin C gitu ya. Nah, itu isinya karbonat. Jadi kalau kalian baca komposisi pasti tahu, oh itu ada karbonatnya. Jadi kalau kalian masukkan tablet ini CGR itu ke air, dia pasti menghasilkan buih. Nah, buihnya ya CO2 ini yang dirilis ke udara gitu. Nah, ini sintesa. Ini namanya persamaan reaksi. Ini adalah sintesa aspirin dari ini ya. Jadi ada asam salisilat, asam anhidrida, asetat gitu ya. Jadi aspirin plus asam asetat. Nah, secara umum nanti saya jelaskan. Kalau di sintesa aspirin ini ada dua kemungkinan atau dua possibility gitu ya, mekanisme reaksi yang terjadi. Tapi yang mana yang dominan kita sama-sama nggak tahu ya, karena kalian tidak belajar kinetika reaksi ya, masih lama nanti ya, kita belum bisa memprediksi. Jadi saya jelaskan hanya dua kemungkinan gitu ya. Nah, asam asetat anhidrida itu punya dua fungsi, sebagai reaktan dan sebagai pelarut dalam sintesa aspirin. Nah, jadi jawabannya tadi, ada yang diberi tes, apa fungsinya asam asetat anhidrida ya? Fungsinya dua, sebagai pelarut dan sebagai reaktan. Yang bisa jawab, kenapa kok dia punya dua fungsi? Apa? Gimana penjelasannya? Mempunyai dua kukus yang berbeda. Ya, terus apa lagi yang bisa jawab? Yang lain mungkin jawabannya. Jawabannya bisa lain-lain nih. Kenapa kira-kira? Yang tahu? Ya, teman kalian sudah yang jawab tadi. Ada yang setuju atau mungkin membantah, nggak setuju, atau punya alasan lain? Ya, jadi intinya jadi ada clue-nya. Asam asetat anhidrida itu punya dua fungsi, sebagai reaktan dan sebagai pelarut. Maksudnya gimana? Ada yang bisa dijelaskan nggak? Nah, teman kalian tadi sudah jawab. Katanya punya dua gitu kan. Ya, mungkin betul juga. Karena ada dua ini kan. Ada jawaban lain nggak mungkin? Ada jawaban lain nggak? Ayo Mat, gimana Mat? Biasanya kamu ada ide Mat? Belum Pak. Nah, jadi gini, kenapa bisa dikatakan sebagai reaktan? Ya karena untuk jadi asam ini setil salisilat atau aspirin, ya dia perlu bereaksi. Dia kan nggak mungkin sendirian. Dia jadi ini gitu kan. Nah, untuk jadi ini berarti dia perlu bereaksi dengan senyawa lain. Ya, senyawanya ini.
Makanya sebagai reaktan, sebagai pelarut kenapa? Ya karena ini bisa melarutkan salisilik asid ini bisa larut ke asam asetat anhidrida. Itu. Ya, tugas kalian cari kelarutan asam salisilat dalam asam asetat anhidrida. Kelarutannya berapa gram per miligram, mililiter atau liter gitu. Ya, jadi kelarutannya berapa miligram atau gram per berapa mililiter atau liter dari asam asetat anhidrida. Kelarutannya berapa sih kira-kira? Terus kalau kalian sudah tahu di sini misalnya pakai 10 gram, terus ditambahkan berapa mili asam asetat anhidrida gitu ya. Nanti kan bisa nebak. Oh ini nggak larut Pak, pasti ada sisa asam salisilat yang nggak larut misalnya. Nanti berapa gram kan bisa nebak. Nah, terus poin ketiga yang perlu diperhatikan dalam sintesa aspirin, biasanya katalis yang digunakan itu asam sulfat pekat. Tapi seiring berkembangnya zaman gitu ya, penggunaan asam sulfat tuh mulai dihilangin ya, mulai dikurangi gitu ya. Karena kalau dijadikan obat dan dikonsumsi manusia, kan asam sulfat tuh cukup bahaya gitu ya. Di efek klinis, faktor klinis itu benar-benar diperhatikan. Apalagi kalau dijadikan sebagai obat. Karena untuk bidang kesehatan, error maksimal atau kesalahan atau apapun itu ya, itu maksimal adalah 1% gitu ya. Jadi kita nggak boleh main-main untuk kesehatan gitu ya. Tapi kalau untuk engineer, sekedar sintesa gitu ya, maksimal 5%, oke, dibolehkan gitu ya. Jadi perlu kalian ingat-ingat, error untuk yang kesehatan itu sangat strict gitu ya. Karena memang ada hubungannya dengan nyawa gitu ya. Kalau kalian salah sedikit, ya nyawa taruhannya gitu ya. Makanya penggunaan sulfat itu ya mulai digantikan gitu ya. Mulai digantikan seiring berkembangnya waktu gitu. Digantikan dengan katalis yang lebih misalnya ramah lingkungan, low cost gitu ya. Nggak lebih toksik gitu ya. Lebih safe untuk kesehatan gitu ya. Safe for healthy gitu ya. Jadi lebih bagus gitu ya. Nah, tapi karena kita masih belajar hanya semak sintesa, ya kita pakai katalis yang umum. Ya, salah satunya asam sulfat pekat. Gunanya di sini sebagai donor proton. Di asam ini nantinya akan memberikan proton gitu ya, pada saat jalannya proses sintesa. Ini saya jelaskan. Selanjutnya adalah kemungkinan pertama dari mekanisme reaksi yang mungkin terjadi. Tolong dilihat ya. Ini namanya mekanisme reaksi itu seperti ini. Jadi kemungkinan pertama, ini apa? Senyawa apa? Senyawa apa? Senyawa apa ini? Ayo, masa nggak tahu ini? Di modul kan ada. Asam asetat anhidrid bukan Pak? Ya betul, ya nggak usah ragu-ragu. Ini adalah asam asetat anhidrida. Plusnya ini itu dari asam sulfat. Ini donor proton. Nah ini nanti akan menyerang salah satu ester ini. Ini kalau kalian lihat, senyawa itu simetris. Entah menyerang ini duluan atau ini duluan, itu sama saja ya. Nggak penting gitu ya. Karena ini simetris, kebetulan. Tapi kalau ini suatu saat kalian dapat senyawa yang tidak simetris, nah kalian harus perhatikan yang namanya reaktivitas. Mana yang lebih reaktif terhadap proton H+ ini ya. Kebetulan ini simetris. Nah, makanya nggak masalah. Kalian pilih yang ini atau ini, nggak masalah. Yang penting bukan pilih ini gitu ya. Nah, jadi ini ceritanya ada proton dari sulfat menyerang asam asetat anhidrida duluan. Nanti akan jadi ion oxonium seperti yang ada di
esterifikasi kemarin ya. Nah, kan sama. Ada beberapa bentuk kan ion oksonium itu atau karbokation. Jadi semua ini betul stabil ya. Ini itu sama saja bentuknya. Makanya ada dua panah gitu ya. Itu karbokation. Bentuknya nanti jadi seperti ini. Penjelasan detailnya kan di esterifikasi kemarin sudah ada ya bentuknya. Nah, canonical form itu kan. Bentuk kanoniknya gimana. Nah, terus karena ini dia bermuatan, namanya juga karbokation gitu kan. Pasti ada kelebihan muatan positif gitu ya. Nah, nanti selanjutnya dia akan menyerang apa ini? Senyawa apa? Asam salsilat kan, Pak? Ya, salisilat. Jadi nanti ini akan berikatan dengan gugus OH-nya ini yang ada di asam salisilat. Bentuknya seperti ini kira-kira. Nah, ketika terbentuk seperti ini, nah pastikan dia masih kelebihan plus kan. Berarti ini belum stabil. Nah, ini senyawa ini belum stabil. Nah, untuk menstabilkan gimana? Ya berarti ada pemutusan. Nah, ini putus di sini. Nah, ketika ini putus, H+-nya lepas lagi menjadi asam sulfat lagi. Nah, jadi fungsi katalis ya terlihat ya. Di awal itu dia hanya mendonorkan proton, tapi di akhir dia diperoleh lagi. Kalau dia nggak diperoleh di akhir, namanya reaktan. Tapi kalau diperoleh, namanya katalis. Jadi bisa bedakan ya antara katalis dengan reaktan. Nah, nanti jadinya seperti ini. Diperolehlah aspirin dengan asam asetat. Jadi reaksinya kira-kira seperti ini. Jadi pemotongannya di sini. Nah, pemotongannya di sini ya. Setelah itu, ini mekanisme kedua yang mungkin terjadi. Jadi, kalau yang pertama adalah menyerang golongan ini ya, ketonnya ini ya, ketonnya ini. Kalau yang kedua, asam asetat itu menyerang O yang ini, yang di tengah satu ini, yang ikatan tunggal ya. Bedanya cuma itu ya. Kalau menyerang, sama. Dia juga bentuk karbokation atau oksonium. Tapi di sini dia langsung lepas. Kalau di sini lepasnya di akhir, tapi kalau di sini setelah dia menyerang tengah ini, anhidrida ini langsung pecah jadi dua senyawa baru ya. Nah, satunya ini langsung pecah menjadi asam asetat. Jadi di sini langsung diperoleh asam asetat. Nah, ini yang masih bermuatan positif atau karbokation akan nyerang asam salisilat. Jadi diperolehlah ini ya, dan rilis lagi sebagai katalis. Nah, ini kemungkinan yang kedua. Nah, kalian kalau belajar mekanisme reaksi, jawabannya harusnya seperti ini. Ketika ujian teori atau praktikum ya, yang dimaksud mekanisme reaksi itu seperti ini. Sampai diperoleh produknya itu gimana ceritanya? Apa yang putus, apa yang jadi karbokation. Nah, itu namanya mekanisme reaksi. Kalau persamaan reaksi, seperti ini aja. Nah, itu namanya persamaan reaksi. Ini, jadi kalau tadi ini saya menambahkan ya, ini dari yang sudah pernah dilakukan gitu ya. Saya sendiri juga pernah sintesa gitu ya. Jadi kalau di sini, di modul dan di video itu hanya diuji dengan FeCl3, itu adalah namanya physical test gitu, atau physical characterization. Jadi karakterisasi secara fisik yang hanya dilihat berdasarkan perubahan warna. Kalau yang sekarang ini kalian lihat, ini adalah chemical characterization. Kita menggunakan alat yang namanya FTIR, Fourier Transform Infrared. Jadi kita berbasis pada spektrum inframerah. Biasanya kita ukur di panjang gelombang antara 400 sampai 4000 cm ya, pen 1 ya. Ini saya jelaskan. Ini adalah spektra dari salicylic acid atau asam salisilat. Jadi kalau kalian punya asam salisilat murni, terus kalian uji FTIR, nanti akan dapat spektra seperti ini. Muncul spektra seperti ini.
Terus apa pentingnya gitu ya? Di FTIR ini dia akan mendeteksi gugus fungsi. Di sini ada macam-macam kan, ada benzen, ada CO, ada COH, ada OH, dan masing-masing gugus ini dicerminkan dengan pik-piknya ini, atau puncak yang munculnya. Gugus itu nanti akan muncul sebagai puncak ini. Nah, ceritanya FTIR nanti ketika mungkin nanti kalian penelitian dengan saya atau nanti mungkin pas ada mata kuliah tertentu gitu ya. Tapi intinya adalah ini, seperti ini. Jadi nanti yang terdeteksi kemungkinan adalah ini, C ketonnya, CO, C ikatan tangkap ini, OH ini, hidroksil ini ya, kemungkinan itu. Sedangkan sekarang ini adalah spektra FTIR. Kalau pas kebetulan ada komposisi antara asam salisilat dengan aspirin, itu komposisinya sekitar 50-50. Nanti kalian kalau uji FTIR harusnya akan mendapatkan spektra seperti ini. Spektranya kira-kira seperti ini. Kalau sekarang kalian dapatkan aspirin murni, kira-kira seperti ini. Dia ada perbedaan. Kalau di aspirin murni, mungkin ada 3 yang perlu diperhatikan. CO ini, CH3-nya ini, sama OH-nya ini ya. Sekarang gimana cara menginterpretasikan? Jadi kita lihat. Jadi, ikatan tangkap benzen itu munculnya sekitar ini. Sekitar ya 1610-an gitu ya. Sentimeter pangkat -1 gitu ya. Sekitar ini. Terus kalau ada karbonil yang terkonjugasi, itu muncul di sekitar 1680-an lah. Sekitar gitu ya. Terus kalau ada ester, itu munculnya di sekitar 1750. Jadi, yang dimaksud benzen, ya ini, benzen ini, itu munculnya di panjang gelombang sekian. Terus, konjugasi, itu ini, CO dengan ikatan ini, itu namanya ikatan tangkap terkonjugasi. Jadi ini kan tangkap ya, CO ini. Benzen ini kan juga tangkap. Nah, ini namanya terkonjugasi. Itu munculnya di sini. Terus ada ester. Ini kan nggak punya ester ya. Jadi nggak mungkin muncul. Nah, sedangkan di sini ada ester. Ya, kalian bisa lihat sekarang. Ester tadi muncul di 1780-an gitu ya. Kita cocokkan. Nah, jadi kalian bisa cocokkan di sini. Oh, 1780 nggak ada ya. Nggak muncul ya. Berarti memang nggak ada ini. Nggak ada terbentuk produk ini. Karena 1780 nggak ada. Jadi gitu caranya ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ini salah satu cara untuk mengkarakterisasi asam salisilat atau aspirin, enggak, asam asetil salisilat atau aspirin gitu ya. Nah, nanti tugas kalian coba berikan lagi karakterisasi lain selain pakai FeCl3, FTIR. Kira-kira karakterisasi apa yang bisa dibuat untuk membuktikan kalau aspirin kalian itu murni? Nah, nanti tolong ditambahkan di pembahasan. Dan kalau misalnya tahu, berikan seperti ini gitu ya. Misalnya ini kan FTIR. Oh ini Pak, kalau murni itu gambarnya seperti ini. Kalau nggak murni, ya kira-kira seperti ini. Ada campuran 50-50. Nah, kalau nggak terbentuk sama sekali, ya seperti ini Pak. Misalnya. Nanti tolong. Karakterisasi yang lain masih banyak untuk aspirin ya, biar kalian tahu juga aspirin itu bisa dikarakterisasi pakai apa sih? Boleh chemical atau physical characterization ya, terserah kalian mau yang mana. Jadi karakterisasi itu nggak hanya pakai FeCl3, jadi bisa kalian cari ya. Jadi ini salah satunya pakai FTIR. Ini namanya Fourier transform infrared. Ini adalah beberapa tugas tambahannya. Bisa catat atau di screenshot gitu ya. Nanti tolong hitung. Pertama itu massa aspirin.
secara teoritis atau stoikiometri. Nah, ada pertanyaan juga, selain untuk menghindari terjadinya hidrolisis terhadap aspirin yang diperoleh gitu ya, mengapa pada aspirin yang diperoleh itu tidak boleh ditambahkan aquagis berlebih gitu ya? Kira-kira kenapa? Selain untuk menghindari hidrolisis, harusnya bisa menganalisa ya. Kan tadi sudah dijelaskan, aspirin bisa terhidrolisis menjadi asam salisilat plus asam asetat gitu ya. Kenapa kok selain itu fungsinya apa? Kenapa kok nggak diperbolehkan ditambahkan aquagis lebih itu, kenapa ya? Terus ada pertanyaan lagi, kenapa untuk sintesis aspirin ini kok kita pakai asam asetat anhidrida? Nah, kira-kira kenapa alasannya? Kalau tahu, pertanyaan selanjutnya, nah, apakah pada sintesis aspirin, nah, penggunaannya itu asam asetat anhidrida bisa diganti senyawa lainnya? Kira-kira bisa nggak diganti senyawa lain? Jadi untuk membuat aspirin itu misalnya asam salisilat dicampurkan dengan B, C, D, atau E gitu. Nah, kira-kira senyawa apa aja yang mungkin dan punya possibility gitu ya untuk menggantikan asam anhidrida asetat gitu ya. Karena asam asetat anhidrida itu reaktif. Nah, ini clue-nya itu ya, clue-nya. Jadi bisa diganti mestinya ya. Apakah penggunaan dapat digantikan senyawa lainnya? Kalau apabila bisa gitu ya. Apabila kalian jawab bisa gitu ya. Jadi pertanyaan ini berlanjut. Jadi pertanyaan nomor 3, 4, 5, 6 ini itu satu kesatuan sebenarnya. Itu satu kesatuan. Jadi pertanyaannya berlanjut. Nah, apabila diganti senyawa lainnya, sebutkan senyawanya apa aja yang mungkin gitu. Dan jelaskan dasar kalian kok bisa bilang bisa itu kenapa? Alasannya apa? Nah, tapi kalau kalian nomor 3 jawab nggak bisa, langsung jawab pertanyaan pertama aja. Kalau nggak bisa itu kenapa? Kalau nggak bisa diganti senyawa lainnya? Apakah hanya saklek atau paten pakai asam asetat anhidrida? Jadi pertanyaannya nyambung ya. Terus ada pertanyaan lagi. Ya tadi, mengapa kok digunakan FeCl3 gitu kan? Nah, tadi kan saya sambungkan dengan orto meta parakresol gitu kan, atau morfin atau nikotin gitu ya. Nah, itu ada clue-nya di situ. Jadi kalian bisa jawab pertanyaan ini. Fungsinya tambah FeCl3 itu untuk ngapain? Apakah cuma untuk ngetes asam salisilat gitu kan? Padahal tadi contohnya saya beri morfin, nikotin, quinin gitu kan, kresol gitu. Nah, kira-kira tambah FeCl3 mereka gimana? Nah, biar tahu kalian. Nah, terus review beberapa aplikasi atau penggunaan aspirin. Nah, jadi paper biasa ya, sebenarnya dilampirkan ya. Terus ada pertanyaan lagi tambahan. Kenapa ketika rekristalisasi itu pakai alkohol? Apakah bisa digantikan senyawa lain untuk rekris itu? Apakah harus alkohol? Jadi pertanyaan seperti ini. Ya, kira-kira nomor 3, 4, 5, 6 sama. Tapi sekarang diganti konteksnya untuk rekristalisasi. Apakah pelarutnya itu harus alkohol atau kita bisa ganti pelarut yang lain? Kalian kalau paham konsepnya pasti harusnya bisa jawab. Oh, ternyata harus alkohol, Pak. Oh, ternyata enggak, Pak. Atau bisa digantikan pakai ini untuk rekris gitu. Nah, sebutkan alasannya. Jadi kan biar tahu konsepnya seperti apa rekris gitu. Jadi intinya saya jelaskan singkat gitu ya. Jadi rekristalisasi sesuai namanya gitu ya. Namanya rekris ya. Re itu kan kembali ya. Kristalisasi kan ya pengkristalan gitu ya. Ya kalau diartikan kan pengkristalan kembali gitu. Artinya berarti sesuatu kristal itu perlu kalian larutkan, perlu kalian murnikan gitu ya. Ya dengan macam-macam pelarutan, dimurnikan dengan secara fisikal. Kalau yang kita lakukan sekarang dengan penambahan pelarut itu namanya chemical.
Jadi kita memerlukan dengan cara chemical treatment gitu ya. Chemical treatment itu salah satunya ini, dengan dilarutkan, dipanaskan sampai larut sempurna, nanti didinginkan, dapat kristal lagi yang baru. Harapannya pengotor atau impuritas itu larut di pelarut yang kita pakai untuk refresh. Nah, harapannya seperti itu. Gambarannya seperti itu ya. Jadi pertanyaannya itu, apakah harus pakai etanol atau enggak gitu ya. Nah, ini saya beri satu contoh penggunaan aspirin gitu ya. Ini dari jurnal European Journal of Pharmacology. Ini baru terbit nanti 5 Mei. Jadi jurnal ini masih hangat ya, masih fresh. Nah, jadi ini adalah aspirin digunakan sebagai antiogenik. Apa anti-angiogenik itu? Nah, itu adalah obat yang mampu menghentikan pertumbuhan kanker, khususnya kanker pembuluh darah gitu ya. Jadi kalau kita beri aspirin, semulanya kanker itu seperti ini ya. Gambarnya yang atas ini semula kanker. Namanya kanker itu kan selnya pasti rusak gitu ya. Ya, ini adalah gambar pembuluh darah gitu ya, yang kena kanker gitu ya. Nah, fungsinya aspirin itu untuk menormalisasi ini. Jadi kalau semula kalian lihat bridging-nya ini, bridging antar sel ini, itu rusak karena kanker. Dengan adanya aspirin, diharapkan bridging-nya sel ini lebih kuat, jadi lebih raket gitu, terus juga bisa bentuknya lebih teratur. Jadi untuk aspirin itu fungsinya untuk ini, menekan pembentukan pembuluh darah baru. Namanya kanker, itu kan pasti pertumbuhan selnya tidak terkontrol ya. Nah, fungsinya aspirin itu salah satunya itu. Jadi untuk menekan pembuluh darah yang baru, pembentukan pembuluh darah yang baru, mengekang metastasis, nah, sel-sel tumornya ini, yang semula ini ya, saja memperkuat jalannya pemberian obat. Jadi kalau kita kena tumor gitu ya, atau kena kanker gitu ya, obat itu pasti jalannya nggak bisa bagus, nggak bisa cepat ke tujuan. Nah, karena ini lagi berhambat kan, jalannya ada yang bengkong mungkin, ada yang nanti tersumbat di sini. Nah, kalau pas di sini tersumbat, ya obat nggak pernah nyampe gitu ya. Ke tujuan kan nggak pernah sampai. Nah, tujuannya aspirin yang membuat obat itu lebih cepat. Nah, ini namanya kalau kalian belajar nanti ada istilahnya drug delivery system. Nanti kalau kalian kombinasi dengan orang FK gitu ya, ya saya sendiri pun juga ada penelitian gitu ya, salah satunya tentang drug delivery system ini ya. Jadi jangan dikira teknik kimia itu kita hanya di pabrik gitu ya, karena mungkin Tuhan atau Allah gitu ya, sudah menciptakan reaktor yang paling sempurna gitu ya tubuh kita ini ya. Jadi kalau kalian sarjana teknik kimia, ya saya sendiri pun juga kolaborasi dengan orang fakultas kedokteran gitu ya, orang-orang kedokteran gitu ya, untuk membuat ini drug delivery system. Jadi kita bisa ngitung berapa sih waktunya dari mulai diminum sampai ke target itu. Kita butuh T setengah berapa, waktu paruhnya berapa, volumenya ini yang dibutuhkan berapa, massa berapa, itu ilmu kita terpakai. Jadi orang-orang kedokteran, mereka nggak menguasai itu. Itulah bidangnya kita gitu ya. Jadi jangan dipikir teknik kimia ya di industri gitu ya. Nah, jadi teknik kimia juga luas. Nah, tubuh kita itu reaktor yang paling sempurna yang pernah ada mungkin ya. Jadi pembuluh darah berapa sih flow rate-nya aliran darah kita itu. Nah, itu juga hitungannya kita. Nah, itu kita juga ngitung. Nah, jadi kalian kalau di teknik kimia, manfaatkanlah ilmunya mungkin gitu ya. Eksplorasi semuanya gitu ya. Nah, jadi kalau kalian belajar nanti ada kuliah transfer massa, itu penting ya, itu juga penting. Jadi intinya itu. Mungkin kalau ada pertanyaan, bisa ditanyakan ya. Itu gambaran sekilas gitu ya. Jadi penelitian tentang drug delivery system
itu sangat menarik sekarang ya, baru ngehit gitu istilahnya. Apalagi di zaman COVID ini gitu ya, sangat menarik lah penelitian tentang Backblaze. Mungkin ada pertanyaan? Itulah kenapa saya selalu minta kalian untuk menghubungkan dengan jurnal gitu ya. Karena kalau kalian nggak belajar membaca penelitian di luar, kalian akan terkekang atau terkungkung di ya sekedar praktikum gitu aja ya. Tapi nggak tahu korelasinya apa sih, apa pentingnya sih praktikum sintesa aspirin kayak gini-gini gitu kan. Ya kalian hanya sekedar nyampur-nyampur, nimbang gitu aja. Ya. Ada pertanyaan? Kata kita kan lama nggak ketemu nanti ya. Ya sebulan ya sebulan lebih dikit mungkin ya. Nah, laporannya harus bagus ini ya. Ya beberapa pertanyaan yang kalian itu dituntut konsepnya dapat ya. Ya, jadi analytical thinking kali ya. Harus main gitu ya. Ya saya nggak ngitung, nggak nuntut hitungannya benar. Karena hitungan itu relatif gitu ya. Nah, ada yang ditanyakan nggak? Jadi tugas kalian cukup banyak sebenarnya ya. Biar nanti kalau kalian jadi asisten, ya biar lebih bagus ya. Nanti kalau ditanya kan nggak malu-maluin kalian. Nah, amat nih mungkin. Kalau jadi asisten kan nih, siapa dia? Ya itu salah satu tadi ya. Ada mekanismenya di tubuh itu gimana. Ada ceritanya semua ya. Yang mau ditanyakan lagi nggak? Dari tugas atau laporannya. Untuk laporannya tetap ya. Dikumpulkan maksimal di Kamis ya. Biar kalian juga enak. Liburan nggak mikir laporan. Liburan benar-benar bisa hari raya kumpul sama keluarga. Yang mikir laporannya kapan dikumpulkan gitu ya. Biar kalian liburnya juga tenang gitu ya. Ada yang tanyakan dulu? Atau sudah jelas semuanya? Belum nanti dibagikan datanya loh sama Mbak Sinta nanti ya. Ya, biar kalian tahu juga konsepnya dapat kan ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian sintesa aspirin, kebetulan alkohol itu langka gitu, misalnya langka atau nggak ada, kan kalian tahu harus diganti pakai apa sih? Apakah kalau nggak ada alkohol yang nggak jalan atau nggak bisa sintesa? Nah, kan itu perlu dipikirkan. Ya kayak gitu. Jadi kalau nanti kalian lepas ketika lulus gitu ya, jadi tahu ketika di pabrik misalnya, kalau nggak bisa pakai atau pas langka atau pas kejadian apa gitu, tanolnya langka atau apa, kalian bisa tahu beri solusi. Oh ini bisa ya kita ganti pakai ini pak, pun efektivitasnya sekian gitu.
Semoga konsepnya dapat ya. Banyak di jurnal mestinya ya. Katalisnya juga banyak. Kalau kalian pengen cari katalis selain sulfat yang lebih aman, lebih mungkin ramah lingkungan gitu ya. Nah, banyak juga selain asam sulfat. Nah, jadi semua penelitian di jurnal itu saya rekomendasikan pakai jurnal internasional di Science Direct gitu ya. Karena kebetulan di sana itu gudangnya profesor gitu ya. Jadi semua negara gitu ya. Jadi kalau kalian ambil dari sana atau membaca banyak-banyaknya paper dari sana, kalian secara nggak langsung akan dapat transfer ilmu gitu ya. Dapat dari sana ya. Jadi yang nulis di sana itu bukan kaleng-kaleng gitu ya. Nah, jadi mereka udah benar-benar concern atau memang fokus penelitiannya di situ gitu. Sangat bagus mereka tuh. Mungkin nanti siapa tahu kalian pas nanti cari di Science Direct ketemu penelitian saya gitu ya. Mungkin aja ketemu, cuma bidangnya bukan aspirin gitu ya.